Ya guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan melakukan optimalisasi FPS untuk bermain game, frame per second untuk bermain game ya. Pertama-tama kalian bisa download terlebih dahulu software yang sudah saya siapkan. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ini. Riva Turner, software yang pertama Riva Turner dan Razer Cortex. Yang kedua, sebelum kita menggunakan software ini, kita akan melakukan optimalisasi secara manual dengan sebagai berikut. Masuk ke folder temporary milik Windows dan delete yang diperlukan ya. Jika tidak bisa, kalian bisa skip seperti ini. Do this for all current item, saya skip dan delete. Nah, seperti tadi, kalau kalian menggunakan Windows di bawah 10 biasanya itu harus lewat run ini, diklik first. Jadi Windows R %10%, oke. Nah, ini tinggal di delete. Yang kedua, kita bisa menuju ke Windows C dan disk clean up. Biasanya di sini akan tercentang default, kalian bisa pilih seperti ini. Di sini ada delivery optimization file, kalian delete aja tidak apa-apa. Windows error report, direct exciter bisa dan oke. Seperti itu ya. Kalian bisa delete karena ini temporary. Mereka akan reboot ulang jika diperlukan. Nah, setelah selesai, kita akan menuju ke ini, disk PC, properties, lalu pilih advanced system setting. Nah, ini untuk spesifikasi PC atau laptop kalian yang kentang, kalian bisa masuk ke bagian setting performance dan centang seperti yang saya lakukan. Jadi cuman centang untuk font dan show Windows content. Jadi kayak efek pas nutup atau buka gini nggak bakal ada. Nah, ini untuk mengurangi beban saat bermain. Jadi tadi di klik kanan properties di PC, lalu advanced system setting, oke, di sini dan klik OK. Lalu kita beranjak ke bagian Riva Turner. Kalian bisa buka softwarenya terlebih dahulu dan add game yang ingin kalian mainkan. Di sini saya kebetulan memakai game Valorant untuk dijadikan bahan percobaan ini. Nah, ini di sini masuk, lalu saya frame limit 120. Ini artinya apa? Frame limit ini adalah untuk melakukan limitasi paling kecil, yaitu 120 itu adalah flash paling kecil. Jadi dituntut CPU kalian di atas lebih dari 120 fps. Jadi seharusnya nggak bisa 120 ke bawah, 60 atau berapa nggak bisa, 120 saya limit. Ini normalnya kalian 60 saja udah bagus, tidak perlu 120 karena bisa menyebabkan stutter. Jadi ini 60 ke atas. Jadi mulainya nggak dari 0, tapi mulainya dari 60. Yang kedua, kita pakai ini Razer BOS. Kalian setelah download bisa langsung launch, lalu pilih BOS. Nah, biasanya di sini akan tercentang secara default. Yang biasanya kalian di laptop, untuk mengaktifkan kemampuan laptop kalian lebih baik, biasanya kalian akan pergi ke
power option dan pilih high perform. Tapi di sini ada Razer Cortex Power Plan udah terinstall kalau kalian menginstal ini. Tadi kan lihatnya ya di sini. Nah, Razer Cortex ini kalau kita pakai ini maka akan langsung ke centang ini. Di sini kalian ikutin aja seperti ini defaultnya dan kalian centang. Di sini yang penggunaan CPU-nya besar, kalian centang. Biasanya Google Chrome ini besar ini. Kalian buka 5 tab aja udah sampai 20%. Jadi saya centang. Lalu kalian bisa pilih nih yang gak ada hubungannya sama sistem kayak Lenovo ini kan udah jelas ini software di luar Windows, bisa kalian centang gitu. Biasanya di sini saya menggunakan ini untuk mematikan service. Karena saya programmer, saya kan biasanya bermain dengan server kayak Postgre atau SQL server gitu. Nah, di sini kalian bisa matikan servisnya lewat sini. Nah, ini Chrome saya matikan dan ini harusnya nggak dicentang, nggak apa-apa sini, nggak terlalu pengaruh. Nah, seperti ini. Saya juga nggak tahu ini kegunaannya untuk apa, tapi ini jelas mematikan service ya. Dan service itu memakai RAM, tapi kelihatannya nggak begitu efektif. Yang efektif ini yang pertama ini. Kalau biasanya saya tidak menyalakan, nah ini biasanya gini, yang defaultnya. Saya nggak nyalakan ini, karena ini membuat laptop saya panas. Kalau kalian punya sistem pendingin yang baik, kalian bisa memakai ini sama aja dengan kayak tadi itu power plan-nya high perform, sama aja dengan ini juga sama, ini high perform semua nih. Nah, itu ketika saya bermain game harddisk saya itu mencapai 60 dan itu nggak bagus. SSD saya mencapai 60 derajat, 60. Normal SSD itu sekitar segini, 47. Mau dibuat main game pun tetap segini harusnya, 40-50 lah paling berat. Dan kalau VGA card biasanya normalnya itu kalau bermain game tuh 85 derajat. Jadi kalian harus pantau ketika bermain game itu berapa VGA card kalian. Nah, gitu sih. Tapi kalau kalian pakai PC biasanya calling padnya itu lebih baik daripada laptop, sebaiknya dicentang aja sih. Di PC juga bisa dibuat seperti ini, ada power plan-nya, tapi ya untuk apa? Karena kan kita memakai, tujuannya power plan kan untuk menghemat daya baterai, tapi kan kalau di PC kan nggak perlu dicas, jadinya ya centang terus aja nih, karena nyala, nggak masalah itu. Yang bermasalah tuh ketika kita centang ini kan dia kan melakukan proses terbaiknya. Nah, biasanya itu membuat panas. Kalau calling pad kalian jelek biasanya akan berdampak kepada PC atau laptop kalian. Setelah itu kalian bisa BOS di sini, BOS. Nah, di sini nanti akan mati semua nih. Tadi Google Chrome-nya dinyalakan mati. Lalu kalian bisa coba bermain game setelah ini selesai. Nah, beri langsung play. Ini saya akan memakai 120 fps lagi. Sini saya bermain game Valorant.
dan akan mencoba mode praktis saja. Itu udah sama persis kayak kita pas bermain asli, kostum game atau mode praktis ya. Dan kita yang seperti nah itu aim saya busuk, masih 200. Mungkin ini bisa turun sih ketika kita di main deathmatch atau yang biasa yang kompetitif gitu. Bisa dilihat decline FPS nya itu tidak bisa turun di bawah 120 udah saya setting. Harusnya gitu kalau diri materi pattern limit 120 ya gak bakal turun sampai 120 Nah, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Ini bisa kepanjangan tutorialnya. Ini bisa digunakan untuk laptop yang mid end atau low end. Kalian tidak perlu terpaku di spesifikasi saya RTX 2060 ini, tidak perlu, karena ya sama, saya pernah memakai laptop atau PC yang memakai GTX 1050 untuk bermain PUBG PC, dan itu ya work saja. Nanti untuk softwarenya saya akan taruh di deskripsi, dan ini lebih mudah dibandingkan kita harus manual satu-satu seperti matikan servisnya, tidak perlu, kita harus masuk ke sini dulu gitu. Service yang memakan resource sudah di mapping di sini, di mapping. Kan juga bisa pakai ini sistem booster untuk clean disk space yang udah dipakai. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.